Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dusunami dengan NIM S1W1221147. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan pada mata kuliah komputer fisik. Nah, di mana materinya yaitu ada pada bab 7 yaitu Building Custom Object Detector, yang dimana yaitu membangun detektor objek custom. Nah, bab ini akan membahas lebih dalam konsep deteksi objek, salah satu tantangan umum yang ada dalam fisik komputer atau komputer fisik. Nah, kita akan di sini akan membahas beberapa kasus spesifik deteksi dan pengenalan objek di bab-bab sebelumnya. Kita berfokus pada wajah manusia, tegak dan frontal, bab 5, dan mendeteksi dan mengenali wajah dan pada objek dengan fitur seperti sudut dan gumpalan ada di bab 6. Nah, sekarang di bab ini kita akan mengeksplorasi algoritma yang memiliki kemampuan generalisasi atau eksplorasi yang baik, dan dalam arti algoritma tersebut dapat membatasi keragaman dunia nyata yang ada dalam suatu kelas objek tertentu. Nah, misalnya mobil yang berbeda memiliki desain yang berbeda, dan orang dalam tampak memiliki bentuk tubuh yang berbeda tergantung pada pakaian dan selanjutnya secara khusus di sini kita akan mengajar tujuan berikut. Yang pertama yaitu mempelajari jenis deskriptor fitur lainnya, deskriptor histogram gradient berorientasi atau yang sering disebut HOG atau HOG. Yang kedua, memahami penekanan non-maksimum, juga disebut penekanan non-maksimum NMS, yang membantu kita memilih yang terbaik dari serangkaian jendela deteksi. Nah, yang ketiga, memahami mesin vektor pendukung SVM secara mendalam, mengklasifikasikan serbaguna ini berdasarkan pada pembelajaran mesin terawasi dan yang serupa dengan regresi linear. Yang keempat, mendeteksi orang dengan pengklasifikasi yang telah dilatih sebelumnya berdasarkan deskriptor HOG. Dan yang terakhir, melatih pengklasifikasi back of word untuk mendeteksi mobil. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan implementasi khusus piramida gambar, jendela geser, dan NMS agar kita dapat lebih memahami cara kerja internal teknik-teknik ini. Kemudian persyaratan teknis di sini kita menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Ini kode lengkapnya. Bab ini dapat ditemukan di repositori GitHub buku ini. Nah, kemudian memahami deskriptor HOG. Nah, HOG adalah deskriptor fitur sehingga termasuk dalam keluarga algoritma yang sama dengan transformasi fitur, invariant skala atau shift. Fitur robust yang dipercepat, sort, dan fast adalah berorientasi, dan brief terotasi ORB yang telah dibahas di bab 6. Nah, mengambil gambar yang pencarian menggunakan deskriptor gambar. Layaknya deskriptor fitur lainnya, HOG mampu memberikan jenis informasi yang vital dan untuk mencocokkan fitur, serta untuk deteksi dan pengenalan objek. HOG paling umum digunakan untuk deteksi objek. Algoritma ini dan khususnya
Penggunaan sebagai detektor manusia dipopulerkan oleh Navnet, Dalal, dan Bill Drake dalam makalah mereka Histogram of Oriented Guardian for Human. Nah, mungkin untuk untuk makalahnya bisa diakses di sini. Nah, kemudian di sini memvisualisasikan Hauge dan di sini ada tautan kode untuk publikasi, bisa diakses di tautan ini. Kemudian di sini menghasilkan visualisasi deskripsi Hauge berdasarkan pendekatan dari makalah Dalal dan Drake sebelumnya. Kemudian dengan penerapan Hauge Glass, von Rijksdijk membalikan algoritma deskripsi fitur untuk mengkonstruksi citra truk sebagaimana Hauge melihat seperti yang ditunjukkan di sini. Di sini ada gambar truk yang sebelumnya, tapi hasilnya kurang jelas. Kemudian dalam kedua visualisasi ini dapat dilihat bahwa Hauge telah membagi gambar menjadi beberapa sel dan Anda dapat dengan mudah mengenali roda dan struktur utama kendaraan. Dalam visualisasi pertama, gradien yang dihitung untuk setiap sel divisualisasikan sebagai serangkaian garis yang saling bersilangan, yang terkadang terlihat seperti bintang memanjang. Nah, sumbu bintang yang lebih panjang menunjukkan gradien yang lebih kuat. Dalam visualisasi kedua, gradien divisualisasikan sebagai transisi kecerahan yang halus di sepanjang berbagai sumber dalam sebuah sel. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan lebih jauh cara kerja Hauge dan cara kontribusi terhadap solusi deteksi objek. Nah, di sini ada penggunaan Hauge untuk mendeskripsikan wilayah suatu gambar. Nah, untuk setiap Hauge histogram berisi sejumlah bin yang sama dengan jumlah gradien atau dengan kata lain, jumlah arah sumbu yang dipertimbangkan Hauge. Nah, setelah menghitung semua histogram sel, Hauge memproses kelompok histogram untuk menghasilkan deskriptor tingkat tinggi. Nah, secara spesifik, sel-sel dikelompokkan ke dalam wilayah yang lebih besar, yang disebut blok. Nah, blok-blok ini dapat terdiri dari sejumlah sel, tetapi Dalal dan Trix menemukan bahwa blok sel 2x2 memberikan hasil terbaik saat melakukan deteksi orang. Nah, vektor selebar blok dibuat agar dapat dinormalisasi, mengkompensasi variasi lokal dalam iluminasi dan bayangan. Satu sel merupakan wilayah yang terlalu kecil untuk mendeteksi variasi tersebut. Normalisasi ini meningkatkan ketahanan detektor berbasis Hauge terhadap variasi kondisi pencahayaan. Nah, seperti detektor lainnya, detektor berbasis Hauge perlu mengatasi variasi lokasi dan skala objek. Nah, kebutuhan untuk mencari di berbagai lokasi diatasi dengan menggerakkan jendela geser berukuran tetap melintasi citra. Nah, kebutuhan untuk mencari di berbagai skala diatasi dengan menskalakan citra ke berbagai ukuran. Untuk pembentukan apa yang disebut dengan piramida citra,
Di sini kita telah mempelajari sebelumnya di bab 5 untuk mendeteksi dan mengenali wajah, khususnya di bagian konseptualisasi cascade heart. Namun di sini kita uraikan bagaimana menangani beberapa deteksi dalam jendela yang tumpang tindih. Kemudian di sini NMS berperan dengan sekumpulan wilayah yang tumpang tindih. Kita dapat menekan atau menolak semua wilayah yang mengklasifikasikan tidak menghasilkan skor maksimal. Kemudian next, understanding NMS. Nah, memahami NMS. Konsep NMS mungkin terdengar sederhana. Dari serangkaian solusi yang tumpang tindih, pilih saja yang terbaik, namun implementasi lebih rumit daripada yang mungkin kita bayangkan. Nah, deteksi tumpang tindih dapat terjadi pada skala yang berbeda. Kita harus mengumpulkan semua deteksi positif kita dan mengonversi batasnya kembali ke skala umum sebelum memeriksa tumpang tindih. Nah, implementasi NMS umumnya menggunakan pendekatan berikut. Yang pertama, buatlah piramida gambar. Kedua, pindai setiap tingkat piramida dengan pendekatan jendela geser mendeteksi objek. Untuk setiap jendela yang menghasilkan deteksi positif melampaui ambang batas keyakinan tertentu. Kemudian ubah jendela ke skala gambar asli. Nah, kemudian tambahkan jendela dan skor keyakinannya ke daftar deteksi positif. Kemudian yang ketiga, urutkan daftar deteksi positif berdasarkan urutan skor keyakinan berdasarkan urutan skor keyakinan menurun sehingga deteksi terbaik muncul pertama dalam daftar. Kemudian yang keempat, untuk setiap jendela W dalam daftar deteksi positif, hapus semua jendela berikutnya yang secara signifikan yang tumpang tindih dengan W. Kita akan mendapatkan daftar deteksi positif yang memenuhi kriteria NMS. Selain NMS, ada cara lain untuk memfilter deteksi positif adalah dengan menghilangkan subjendela. Ketika kita berbicara tentang subjendela atau subwilayah, yang kita maksud adalah jendela atau wilayah dalam suatu citra yang sepenuhnya berbeda di dalam jendela atau wilayah lainnya. Di sini ada beberapa langkah bersifat iteratif sehingga kita menghadapi masalah optimasi yang menarik. Contoh, implementasi cepat di MATLAB yang disediakan oleh Thomas Malishewicz. Kemudian selanjutnya, di sini memahami SVM. Nah, tanpa membahas detail cara kerja SVM, kita coba pahami apa yang dapat dicapai dalam konteks pembelajaran mesin dan fisik komputer. Dengan data terlatih, dengan data pelatihan berlabel, SVM belajar mengklasifikasikan jenis data yang sama, menemukan hiperbidang optimal yang secara sederhana adalah bidang yang membagi data berlabel berbeda dengan margin terbesar. Untuk membantu pemahaman kita, mari kita perhatikan diagram berikut yang disediakan oleh Jess Weinberg di bawah Listeners Creative Commons. Nah, di sini hyperbidang atau hyperplane H1
ditunjukkan sebuah garis hijau, tidak membagi kedua kelas. Titik hitam versus titik putih versus titik putih, hiperbidang H1 ditunjukkan sebagai garis biru dan H1 ditunjukkan H2, hiperbidang H2 ditunjukkan sebagai garis biru dan H3 ditunjukkan sebagai garis merah. Nah, keduanya membagi kelas, namun hanya di hiperbidang H3 yang membagi kelas dengan margin maksimal. Kemudian, misalnya kita melatih SVM sebagai pendeteksi orang. Kita akan memiliki kedua kelas, orang dan bukan orang sebagai sampel pelatihan. Kita akan menyediakan vektor deskriptor HOG dari berbagai jendela yang memuat atau tidak memuat orang. Nah, jendela-jendela ini akan berasal dari berbagai gambar. SVM belajar dengan menemukan bidang hiperoptimal yang membagi ruangan deskriptor. Nah, SVM dapat menilai apakah jendela tersebut memuat orang atau tidak. SVM bahkan dapat memberi kita nilai keyakinan yang berkaitan dengan jarak vektor dari bidang hiperoptimal. Kemudian selanjutnya, deteksi orang dengan deskriptor HOG. Nah, di sini kita dapat mulai skrip contoh kita dengan mengimplementasikan pengujian untuk menentukan apakah sebuah persegi panjang bersarang di dalam persegi panjang lainnya. Untuk tujuan ini kita akan menghubungkan sebuah fungsi set I0 dengan I adalah persegi panjang bagaimana dalam yang mungkin dan O adalah persegi panjang bagian luar yang mungkin. Fungsi ini akan mengembalikan true jika I berada di dalam nol. Jika tidak, akan mengembalikan false. Berikut adalah awal skripnya. Nah, mungkin langsung saja kita implementasikan. Sebelumnya di sini kita akan membuat contoh HOG description dan HOG descriptor dan tentukan bahwa contoh tersebut akan menggunakan detektor orang bawaan yang sudah ada di OpenCV dengan menjalankan kode berikut. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa CV2 HOG deskriptor memiliki metode detektor multiscale yang membagi dua daftar. Yang pertama, daftar persegi panjang pembatas untuk objek yang terdeteksi. Dalam kasus ini, orang yang terdeteksi. Kemudian, kedua, daftar bobot atau skor keyakinan untuk objek yang terdeteksi. Nilai yang lebih tinggi untuk menunjukkan keyakinan yang lebih tinggi bahwa hasil deteksi tersebut benar. Kemudian, deteksi multiscale, dia menerima beberapa argumen opsional termaksud yang berikut. Yang pertama, Win's rate. Ya, tabel ini mendefinisikan jarak X dan Y akan digeser oleh jendela. Kemudian, skala. Faktor skala ini akan diterapkan di antara tingkat piramida citra yang berurutan. Nilainya lebih kecil menghasilkan lebih banyak deteksi, yang biaya komputasi yang lebih tinggi, nilainya harus lebih besar dari 1,0. Nilai default adalah 1,5. Kemudian yang
Ketiga, final threshold. Nilai ini akan menentukan seberapa ketat kriteria deteksi kami. Nah, nilai yang lebih kecil kurang ketat sehingga menghasilkan lebih banyak deteksi. Nilai defaultnya adalah 2,0. Kemudian di sini kita dapat memfilter hasil deteksi untuk menghilangkan persegi panjang. Kemudian terakhir, kita akan menggambar persegi panjang bobot yang tersisa menyorot orang yang terdeteksi. Mari kita tampilkan simpan visualisasinya sebagai berikut. Nah, sekarang kita mempraktekkan skripnya. Terlebih dahulu kita open Code. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar haing.jpg.
Langsung saja kita jalankan. Kita analisis. Ini ya di sini.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita akan menjalankan skripnya, kita akan melihat persegi panjang di sekitar orang-orang pada gambar berikut ini. Nah, kemudian next kembali di slide-nya. Di sini foto ini merupakan contoh lain dari karya Sergei Podgorski pada tahun 1863 sampai 1944. Nah, seorang pelapor fotografi berwarna. Nah, selanjutnya di sini dari 6 perempuan yang paling dekat dengan kamera, 5 berhasil dideteksi pada saat yang sama sebelum menara di latar belakang telah salah dideteksi sebagai manusia. Nah, ini yang menara di belakang. Nah, sekarang kita akan membuat dan melatih detektor objek dan di sini kita akan melatih detektor objek yang telah di sini akan menggunakan detektor yang telah dilatih sebelumnya untuk memudahkan membuat prototipe yang cepat, dan kita semua sangat berterima kasih kepada para pengembang OpenCV yang telah menyediakan kemampuan bermanfaat seperti deteksi wajah dan deteksi orang secara mudah. Kemudian selanjutnya memahami BOW adalah konsep yang awalnya tidak ditunjukkan untuk fisik komputer, melainkan kami menggunakan versi yang telah dikembangkan dari konsep ini dalam konteks fisik komputer. Nah, kita akan bahas versi dasarnya terlebih dahulu yang seperti yang mungkin sudah Anda duga, awalnya merupakan bagian dari bidang analisis bahasa dan pengambilan informasi. Di sini terkadang dalam konteks fisik komputer, BOV adalah Back Official Work. Namun, kita hanya ingin menggunakan istilah BOV karena istilah ini digunakan oleh OpenCV. Nah, di sini BOV adalah teknik yang digunakan untuk memberikan bobot atau hitungan pada setiap kata dalam serangkaian dokumen. Kemudian dokumen-dokumen ini dipresentasikan dengan vektor dihitung tersebut. Dengan vektor hitungan tersebut. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, dokumen 1, saya suka OpenCV dan saya suka Python. Dengan dokumen 2, saya suka C++ dan Python. Dan dokumen ketiga, saya tidak suka Artisoft. Nah, kemudian penerapan BOV pada fisik komputer. Nah, di sini ada di sini ada pengetahuan yang kita dapat mengambil pendekatan berikut untuk membangun pengklasifikasian. Nah, yang pertama, ambil contoh dataset gambar kemudian untuk setiap gambar dalam dataset diekstrak deskriptor dengan shift sort ORB atau algoritma serupa. Kemudian yang ketiga, tambahkan setiap vektor deskriptor ke pelatih BOV. Dan keempat, mengelompokkan deskriptor ke dalam klaster yang pusatnya sentroid adalah kata-kata visual kita. Nah, poin terakhir ini mungkin terdengar agak samar, tapi kita akan membahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Setelah melatih
setelah melatih pengklasifikasi, kita harus melanjutkan untuk pengujinya. Kabar pengujinya ini secara konseptual sangat mirip dengan proses pelatihan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian terakhir yaitu pengelompokan Cummins. Dan pengelompokan Cummins adalah metode merupakan pengelompokan Cummins adalah metode kuantisasi yang menganalisis sejumlah besar faktor yang memungkinkan sejumlah kecil klaster dalam suatu himpunan data. K memiliki jumlah klaster yang akan dibagi menjadi himpunan data tersebut. Istilah mean mengacu pada konsep matematika mean atau rata-rata. Nah, ketika direpresentasikan secara visual, mean suatu klaster adalah sentroidnya dan atau pusat geometris titik-titik dalam klaster. Dan kemudian mendeteksi mobil. Untuk melatih mengklasifikasi jenis apapun, kita harus mulai dengan membuat atau memperoleh set data pelatihan. Nah, kita akan melatih detektor mobil. Jadi, set data kita harus berisi sampel positif yang mewakili mobil, serta sampel negatif yang mewakili hal lain atau non-mobil yang mungkin ditemui detektor saat mencari mobil. Misalnya, jika detektor yang dimaksudnya untuk mencari mobil di jalan, maka gambar trotoar, penyeberangan pejalan kaki, atau sepeda mungkin merupakan sampel negatif yang lebih representatif daripada gambar cincin satu. Nah, selain mewakili subjek yang diharapkan, idealnya sampel pelatihan harus mewakili cara kamera dan algoritma kita memiliki subjek tersebut. Mungkin untuk skripnya ada 13. Di sini kita akan menggunakan dataset UI US dan dalam contoh kita ada beberapa langkah yang terlibat dalam mendapatkan dataset ini. Anda menggunakan dalam skripnya. Jadi mari kita bahas satu persatu sebagai skrip ini. Nah, yang pertama kita akan mendownload dataset UI US. Kemudian kedua, kita akan membuat skrip Python bernama detektor carbon svm.py. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mendefinisikan konstanta berikut dalam skrip. Di sini
Kemudian yang keempat, kita akan menggunakan CV2 Sheet untuk mengekstrak deskriptor dan CV2 Plan-Based Master untuk mencocokkan deskriptor ini. Nah, kita akan inisialisasi algoritma ini dengan kode berikut. Nah, ini kodenya. Kemudian yang kelima, OpenCV akan menyediakan kelas bernama cv2.bowCommentStrain untuk melatih beberapa konstanta BOV dan kelas bernama cv2.bowImage Descriptor Extractor untuk mengkonversi beberapa deskriptor tingkat rendah. Dalam contoh kita akan deskriptor shift menjadi deskriptor bow. Mari kita inisialisasi objek-objek ini dengan kode berikutnya. Mungkin kode ini. Yang ke-6, kita akan melatih konstanta BOV. Nah, akan menyediakan contoh deskriptor shift untuk berbagai citra mobil dan bukan mobil. Nah, kemudian yang ke-7, untuk setiap jalur menuju sampel pelatihan, kita akan perlu memuat gambar, mengekstrak deskripsi shift, dan menambah deskriptor tersebut ke pelatihan konstanta BOV. Nah, kita tulis fungsi utilitas lain untuk melakukan hal ini sebagai berikut. Kemudian tahap selanjutnya, pada tahap ini yang ke-8, tahap ini kita akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk mulai melatih kosakata. Nah, kita akan membaca sejumlah gambar untuk setiap kelas mobil sebagai kelas positif dan bukan mobil sebagai kelas negatif dan menambahkannya ke set pelatihan. Nah, yang ke-9, kita akan merakit set pelatihan. Kita akan memanggil metode klaster pelatihan konstanta yang melakukan klasifikasi Cummins dan mengembalikan kosakata. Kita akan menetapkan kosakata ini ke ekstraktor deskriptor BOV. Nah, yang ke-10, selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi utilitas lainnya, mengambil gambar dan mengembalikan vektor deskriptor, seperti yang dihitung oleh ekstraktor deskriptor BOV. Nah, yang ke-11, kita akan merakit set pelatihan jenis lainnya. Kita di sini akan memberi label 1 untuk setiap vektor deskriptor untuk sampel positif dan -1 untuk sampel negatif. Kemudian OpenCV menyediakan kelas bernama cv2.ml SVM yang akan merepresentasikan sebuah SVM. Dan yang terakhir, kita siap menguji SVM dengan mengklasifikasi beberapa gambar yang bukan bagian dari set pelatihan. Kita akan melakukan iterasi pada daftar jalur untuk menguji gambar. Nah, untuk setiap jalur, kita akan memuat gambar dan mengekstrak deskriptor BOV dan mendapatkan hasil prediksi atau klasifikasi SVM. Nah, yang akan berupa 1,0 yaitu mobil dan -0,1 merupakan bukan mobil. Nah, berdasarkan label pelatihan yang kita gunakan sebelumnya, kita akan menggambar teks pada gambar untuk menampilkan hasil klasifikasi. Nah, kita akan menampilkan gambar tersebut di jendela. Setelah menampilkan semua gambar, kita akan menggunakan pengguna menekan tombol apa saja, lalu skrip akan berakhir. Semua ini akan dicapai dalam blok kode berikut. Nah, kemudian simpan dan jalankan skrip dan akan melihat 6 jendela dengan berbagai hasil klasifikasi. Berikut
tangkapan layar salah satu hasil positif sebenarnya. Nah, mungkin ini tangkapan layar ini menunjukkan salah satu hasil positif dan negatif. Nah, ini di sini hasilnya di sini card warna. Nah, di sini not card. Artinya bukan mobil dan di sini pertama mobil. Berarti dia menunjukkan salah satu hasil negatif yang sebenarnya. Nah, dari 6 gambar dalam pengujian sederhana, hanya gambar berikut yang diklasifikasikan hanya gambar berikut yang diklasifikasi secara salah. Nah, di sini kita sesuaikan jumlah sampel pelatihan dan uji coba pengklasifikasian pada lebih banyak gambar untuk melihat hasil yang bisa Anda dapatkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.